Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah saya juga masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa melanjutkan materi pembelajaran tentang bisnis retail. Baik, hari ini kita akan bahas tentang pentingnya mempelajari perilaku pelanggan. Nah, kenapa harus dipelajari? Karena supaya memang untuk agar efektif dalam penerapan strategi pemasaran dalam retail ini. Kita bahas pentingnya mempelajari perilaku pelanggan. Di sini dijelaskan bahwa memahami kebutuhan dan perilaku pembelian pelanggan sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan strategi retail yang efektif. Pengecer yang sukses atau retailer yang sukses adalah customer centric, jadi berpusat kepada konsumen atau pelanggan. Keputusan strategis dan taktis bisnis retail berkisar pada pelanggan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Karena memang perusahaan itu bisa berjalan kalau ada customernya, kalau ada konsumennya. Kalau nggak ada customer, nggak ada konsumen, ya perusahaan tidak bisa berjalan. Karena memang mereka bisa berjalan karena mendapatkan keuntungan dari konsumen itu sendiri. Nah, perilakunya itu dalam menentukan tahap proses pembelian dalam bisnis retail itu pertama, ini kalau dalam retail ya, ada dalam retail pemilihan retail. Ini yang baris ke satu, yang ini, yang baris ke satu, yang ini. Nah, yang baris ke satu, yang ini. Kemudian yang keduanya pemilihan barang, baris kedua yang ini. Nah, kita bahas dulu yang ini, pemilihan retail. Nah, proses pembelian konsumen itu sendiri dimulai dari pengenalan kebutuhan. Jadi biasanya ibu-ibu rumah tangga memang sangat tahu sekali kebutuhan apa yang akan dibelanjakan ketika akan berangkat ke pasar. Oh, beli sayur, beli misalkan pisang, beli apa buat kebutuhan di rumahnya. Maka itu adalah pengenalan kebutuhan. Kemudian mencari informasi tentang retail, jadi mencari toko atau tempat dagang yang menjual produk yang kita butuhkan. Kemudian evaluasi retail, jadi dievaluasi, dibandingkan harga, dievaluasi kira-kira ini perlu banget atau tidak kan, untuk ini akan dibeli atau tidak, itu dievaluasi. Baru di sana misalkan kisaran tanya-tanya harga, dievaluasi retail juga. Baru di sana ditetapkan untuk memilih retail mana. Oh, di sini mah ternyata lebih lengkap, lebih murah. Kemudian mengunjungi toko atau situs internet atau melalui katalog, kemudian membeli kembali di tempat yang sama. Kalau merasa puas, ini kalau sudah mengunjungi toko itu atau kita berbelanja di sana puas, baru dia akan berulang membeli kembali ke tempat yang sama kalau dirasa memang puas. Bagaimana pemilihan karakteristik konsumen dalam membeli barang? Hampir sama ya, dimulai dari pengenalan kebutuhan. Misalkan kita lagi di jalan haus, akhirnya ya butuh air kan. Kemudian mencari informasi kira-kira air seperti apa yang sangat dibutuhkan pada saat ini, apakah haus dehidrasi atau haus biasa. Kemudian evaluasi barang dagangan, kira-kira mana yang mana yang memang sekiranya tepat. Kemudian menyeleksi barang dagangan, dipilih dulu barang dagangannya, kalau yang cocok kan kita nggak mau. Kemudian baru belanja barang. Kemudian evaluasi setelah belanja. Kalau dirasa puas, lanjut ke sini lagi, membeli kembali ke tempat yang sama. Gitu. Jadi makanya di sini tahapannya itu hampir sama ya. Jadi boleh disimpulkan antara retail dan barang dagangan, yaitu pertama adalah pengenalan kebutuhan. Jadi tahapan dalam proses pembelian nih ya, pengenalan kebutuhan. Yang kedua adalah pencarian informasi, dievaluasi, penentuan pilihan, transaksi. Nah, ke bawahnya kesetiaan. Jika lebih dari satu, maka misalkan atau membeli lebih dari satu kali maksudnya, maka itu masuk kategori kesetiaan. Nah, lanjut lagi, tipe-tipe keputusan pembelian. Nah, tipe-tipe keputusan pembelian ada pemecahan masalah secara luas.
atau yang disebut dengan extended problem solving. Ada juga pemecahan masalah terbatas. Apa sih? Kita bahas di sini. Contoh, kalau dia membutuhkan pemecahan masalah yang secara luas nih. Suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Contoh, kita mau beli mobil, harganya nggak murah, ratusan juta atau puluhan juta. Maka kita akan berpikir sangat hati-hati gitu. Dari mulai merek, kualitasnya bagaimana, kesediaan suku cadang, sampai nanti ke layanan purna jual, servisnya. Itu kan mesti hati-hati. Kayak mobil, motor, komputer, kita pilih-pilih dulu. Nggak sebentar gitu. Tapi beda dengan yang limited problem solving. Nih, merupakan proses pengambilan keputusan belanja yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Biasanya mengandalkan informasi pribadi dibanding eksternal. Contoh, parfum, pasta gigi, sabun. Ini kan kalau parfum, pasta gigi, sabun, kira-kira beli parfum yang mana ya? Kira-kira beli pasta gigi yang mana? Dah hampir sama atuh. Nggak perlu dibanding-banding atau nggak perlu mencari informasi kepada orang lain, cukup kita tentukan sendiri. Itu maka disebutnya limited problem solving, pemecahan masalah secara terbatas. Beda dengan extended problem solving, pemecahan masalah secara luas. Kalau mau beli mobil, kita tanya-tanya dulu kepada ahlinya. Kalau mau beli komputer, tanya-tanya dulu kepada ahlinya. Maka itu yang tipe dari keputusan dalam pembelian konsumen. Seperti itu. Lanjut lagi ke tipe-tipe keputusan pembelian. Nah, ada impulse buying. Nah, kemarin sudah dibahas. Nah, ada juga pengambilan keputusan secara kebiasaan. Jadi, tipe-tipe keputusan pembelian juga dibagi dua. Ada impulse buying, ada habitual decision making. Jadi, pengambilan keputusan berdasarkan habitual. Habitual itu kebiasaan. Contoh, kita bahas dulu impulse buying. Impulse buying itu merupakan keputusan pembelian yang dibuat oleh pelanggan secara spontan atau seketika setelah melihat barang dagangan. Itu impulse buying. Jadi pada awalnya kita nggak berpikir untuk beli produk itu, tapi ketika di pasar, misalkan diiming-imingi dengan diskon atau tampilannya menarik, akhirnya mau membeli itu. Padahal nggak niat beli itu pada awalnya. Itu yang disebut dengan impulse buying. Jadi merupakan keputusan pembelian yang dibuat oleh pelanggan secara spontan atau seketika setelah melihat barang dagangan. Atau di sini produk-produk impulse buying biasanya dipajang pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Misalkan di depan, ditaruhnya di kasir atau tempat pembayaran. Contoh es krim, permen, snack, atau juga coklat. Itu kan memang kadang coklat itu kan nggak terpikirkan karena ada Silver Queen di kasir. Akhirnya kemudian diiming-imingi diskon, akhirnya beli. Tadinya nggak mau beli coklat, belinya yang lain gitu misalnya. Nah, atau pengambilan keputusan secara kebiasaan, habitual decision making. Baik, kita bahas, yaitu proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu. Ini jadi proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu. Oh nih, 1. Berdasarkan kesetiaan merek. Pelanggan menyukai secara konsisten membeli merek tertentu dalam sebuah kategori produk. Jadi belinya itu berdasarkan kebiasaan gitu. Neng pameserkeun sabun Nupo, kan memang langsung spontan dia Nupo misalkan menyebutkan mereknya. Atau Neng pambelikeun tolong belikan kecap bangau, kan seperti itu, berdasarkan kebiasaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan, jadi kalau kesetiaan merek nih ya, pelanggan menyukai dan secara konsisten membeli merek tertentu dalam sebuah kategori produk. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah kesetiaan toko nih. Ini berdasarkan kondisi di mana pelanggan suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama untuk membeli suatu jenis barang dagangan. Nah, ini juga bisa ada alasannya pasti. Karena mungkin dekat dengan rumah, atau memang sekalian pulang, atau memang
tempatnya nyaman, atau misalkan karena pelayanannya bagus dan lain sebagainya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim-kirim di BA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.